Selamat siang Cindy, apa saja poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo di pidato kenegaraan terakhirnya? Ya Jihan, selamat siang. Ini menjadi menarik karena seperti tadi Anda sebutkan, ini jadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo dalam jabatannya sebagai Presiden. Selama 10 tahun terakhir, artinya dia sudah 9 kali menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI mulai dari periode 2014, 2019, dan 2019-2024. Kalau yang menarik pada pidato hari ini tentu Presiden Jokowi tadi memulai dengan memamerkan berbagai capaian maupun juga kinerja yang sudah ia lakukan dalam 10 tahun terakhir. Misalnya adalah soal kemampuan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim jadi 0,8%, kemudian juga sudah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 jalan tol baru, 2.700 meter jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara, 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Ini kenapa dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo di awal? Karena infrastruktur memang selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu prioritas. Ini dibuktikan oleh kalau tadi klaim dari Presiden Joko Widodo dari infrastruktur yang sudah ia bangun selama 10 tahun terakhir mampu menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%. Selain itu juga soal bidang hukum, setelah 79 tahun merdeka punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum di Indonesia. Itu beberapa capaian yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka pidato kenegaraannya pagi tadi. Tapi tentu yang juga sama-sama disoroti akhirnya adalah pada penutupan pidatonya. Ia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali. Karena kalau menurut Joko Widodo itu adalah upaya maksimal yang sudah ia lakukan, yang bisa ia lakukan. Ia bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 10 tahun terakhir untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa, untuk tanah air. Tapi ia pun juga menyadari bahwa tidak semua harapan, tidak semua cita-cita mampu ia lakukan ataupun mampu ia selesaikan. Karena 10 tahun menurut Jokowi adalah waktu yang bisa dibilang tidak lama juga. Sehingga ia kemudian melanjutkan bahwa cita-cita ini, harapan ini akan ia serahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebutkan tadi di akhirnya bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto lah yang akan tahun depan menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Jakarta. Ia juga meminta izin kepada Prabowo Subianto pada Oktober 2024 nanti akan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Prabowo bersamaan juga dengan harapan serta cita-cita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jokowi juga mendoakan Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan di tahun 2024-2029. Nah, kemudian selain dari poin-poin yang sudah disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan yang juga menarik adalah Jihan soal pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau tadi sudah sempat disampaikan, Presiden Joko Widodo hari ini mengenakan pakaian khas Betawi. Kalau dari rilis yang disampaikan oleh Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan menyampaikan kalau pakaian Presiden Joko Widodo ini menyimbolkan atau merefleksikan perjuangan 10 tahun terakhir Presiden Jokowi bersama Jakarta sebagai ibu kota. Berbagai tantangan yang sudah dilalui bersama sejak Jakarta menjadi ibu kota sudah dari beberapa tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, ini yang disampaikan oleh Jokowi. Adapun juga simbol-simbol seperti kesopanan, ketaatan pada agama yang bisa dilihat dari ketegasan warna maupun juga motif dari pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi sekaligus di tahun terakhirnya Presiden Joko Widodo menjadi presiden yang mengenakan pakaian khas dari Betawi untuk mengucapkan juga terima kasih kepada Jakarta yang sudah menjadi ibu kota, Jakarta yang sudah menjadi dalam tanda kutip rumahnya selama 10 tahun terakhir menjabat sebagai presiden bersama dengan kalau di 5 tahun terakhir artinya bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jihan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.